Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Heri Susanto, mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana pada program studi Magister Pendidikan Dasar di Universitas Terbuka dengan nomor induk mahasiswa 501172436. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan diskusi pada sesi 5 pada mata kuliah MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada sesi kelima terdapat dua topik. Topik yang pertama yaitu saat ini banyak pembicaraan terkait dengan ChatGPT, yakni Artificial Intelligence atau AI, yang dapat berkomunikasi dan menemukan solusi akan banyak hal. Untuk beberapa kasus dalam dunia pendidikan, ChatGPT dapat menemukan dan menjawab soal-soal matematika, sains, dan sebagainya. Sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda menyikapi fenomena ini dilihat dari kelebihan dan kekurangan AI ini dalam proses pembelajaran dengan mengacu pada BMP MPDR 5302 serta sumber lainnya. Anda juga dapat mengutarakan pengalaman Anda dalam memanfaatkan AI dalam proses pembelajaran di kelas atau di sekolah. Baik, menurut pendapat saya mengenai pemanfaatan ChatGPT atau AI dalam dunia pendidikan, seperti yang kita ketahui, perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) seperti ChatGPT memberikan dampak signifikan dalam dunia pendidikan. ChatGPT dalam membantu guru dan peserta didik atau siswa dalam memahami konsep-konsep yang sulit, memberikan contoh soal, dan mampu menyusun bahan ajar secara efisien. Teknologi ini dapat dikategorikan sebagai media dan sumber belajar berbasis digital yang mampu mendukung pembelajaran lebih aktif, mandiri, dan kolaboratif. Terdapat beberapa kelebihan dalam pemanfaatan AI dalam hal ini adalah ChatGPT dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi dan produktivitas guru. ChatGPT dapat membantu guru menyiapkan materi, RPP atau modul ajar secara cepat. Misalnya, guru dapat memanfaatkan AI untuk merancang kegiatan berbasis proyek, soal evaluasi, atau menjelaskan konsep sulit dengan bahasa yang sederhana. Kemudian yang kedua, dapat mendukung pembelajaran mandiri siswa. Siswa dapat menggunakan ChatGPT untuk mencari penjelasan tambahan di luar jam belajar. Hal ini sejalan dengan prinsip student-centered learning. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan literasi digital dan kritis. Penggunaan AI mendorong siswa berpikir kritis terhadap hasil yang diberikan oleh teknologi, sehingga mereka tidak hanya menerima informasi, namun juga memverifikasi kebenarannya. Kemudian ada yang selanjutnya yang keempat, menyediakan akses pengetahuan tanpa batas. ChatGPT mampu memberikan referensi dan penjelasan dari berbagai bidang ilmu, kemudian mempermudah siswa di daerah terpencil untuk dapat belajar tanpa batasan geografis. Selanjutnya yaitu kekurangan dan tantangan penggunaan AI. Terdapat 4. Yang pertama, potensi ketergantungan teknologi. Jika tidak dibimbing secara tepat, siswa bisa menjadi pasif dan hanya mengandalkan jawaban yang diberikan oleh AI tanpa proses berpikir mendalam. Kemudian yang kedua, resiko ketidakakuratan informasi. AI seperti ChatGPT tidak selalu menghasilkan atau memberikan jawaban yang benar secara akademik, sehingga kita sebagai guru tetap harus berperan sebagai pengarah dan validator informasi atau validator informasi. Kemudian yang ketiga, isu etika dan keaslian karya. Penggunaan AI dalam tugas dan karya tulis dapat menimbulkan beberapa masalah seperti plagiarisme jika tidak diawasi dengan baik.
Yang keempat, keterbatasan emosi dan nilai kemanusiaan. AI tidak dapat menggantikan peran guru dalam menanamkan nilai moral, karakter, dan empati yang merupakan bagian penting dari sistem pendidikan. Kemudian sebagai pendidik, saya menyikapi fenomena ini dengan optimis dan hati-hati. AI seperti ChatGPT juga saya gunakan sebagai asisten pembelajaran, bukan sebagai pengganti guru. Dalam prakteknya, saya pernah menggunakan ChatGPT untuk membantu menyusun RPP, kemudian mencari referensi pembelajaran matematika, serta membuat multimedia atau media pembelajaran interaktif. Namun, saya tetap melakukan pengecekan dari hasil pencarian yang saya lakukan, kemudian menyesuaikan dengan konteks kelas dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, untuk pemanfaatan AI dalam pendidikan merupakan inovasi penting untuk mendukung pembelajaran di zaman yang modern seperti saat ini. Namun, guru harus memiliki literasi digital yang baik agar mampu mengintegrasikan secara bijak dan dapat bertanggung jawab. Sejalan dengan prinsip dalam BMP MPDR 5302, teknologi hendaknya dimanfaatkan sebagai alat bantu pembelajaran yang memperkaya pengalaman belajar, bukan menggantikan peran manusia dalam mendidik siswa. Selanjutnya untuk topik yang kedua, yaitu berikan pendapat Anda mengenai video pada materi pengayaan 5.2 dengan judul A Day Made of Glass 2. Pada video tersebut, teknologi apa saja yang telah kita temui dan manfaatkan. Kemudian, bagaimana persiapan Anda sebagai pendidik dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu pesat yang tergambar dalam video tersebut. Pendapat saya mengenai video A Day Made of Glass 2, yaitu dalam video tersebut menggambarkan kehidupan masa depan yang didominasi oleh pemanfaatan teknologi berbasis kaca pintar atau smart glass. Dalam video tersebut, teknologi menjadi bagian tak terpisahkan dari seluruh kegiatan manusia, mulai dari kegiatan rumah tangga, transportasi, komunikasi, hingga proses pembelajaran di sekolah. Semua perangkat tampak saling terhubung atau Internet of Things, kemudian intuitif dan interaktif melalui layar transparan yang dapat merespon sentuhan, suara, dan data secara real time. Kemudian di beberapa teknologi dalam video tersebut sebenarnya sudah mulai kita temui dan manfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, layar sentuh dan perangkat interaktif. Teknologi ini sebenarnya sudah umum digunakan pada smartphone, tablet, atau papan tulis interaktif di ruang kelas atau smartboard. Kemudian ada yang kedua, augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. Teknologi ini dimulai digunakan dalam pembelajaran interaktif untuk menampilkan objek 3D, kemudian simulasi sains, dan eksplorasi ruang virtual. Yang ketiga, konektivitas IoT atau Internet of Things. Perangkat rumah tangga, kendaraan, dan sistem sekolah yang saling terhubung melalui internet kini telah menjadi tren atau bisa dikatakan sebagai teknologi, misalnya penggunaan smart classroom atau learning management system atau LMS. Selanjutnya ada yang keempat, itu artificial intelligence atau AI. Teknologi AI seperti ChatGPT, asisten digital atau Google Assistant, atau sistem rekomendasi belajar telah banyak membantu dalam proses personalisasi pembelajaran. Kemudian yang kelima,
ada teknologi cloud atau big data. Sistem penyimpanan dan pengelolaan data berbasis cloud telah memperluas atau mempermudah akses sumber belajar dan kolaborasi antar siswa dan guru, atau juga sebaliknya antara guru dan siswa. Kemudian yang kedua, manfaat teknologi. Teknologi yang tergambar dalam video membawa banyak manfaat bagi dunia pendidikan, di antaranya yang pertama, meningkatkan efisiensi pembelajaran melalui akses informasi yang cepat dan akurat. Kedua, mendukung pembelajaran kontekstual dan interaktif dengan visualisasi data serta simulasi nyata. Yang ketiga, memfasilitasi pembelajaran personal atau personalized learning sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Kemudian yang keempat, memperluas akses pendidikan bagi siapapun, dimanapun, tanpa batas ruang dan waktu. Sebagai pendidik, dalam menghadapi kemajuan teknologi yang begitu cepat, seperti yang tergambar dalam video, memerlukan beberapa bentuk kesiapan. Kesiapan yang pertama yaitu peningkatan literasi digital dan teknologi pendidikan. Guru harus benar-benar menguasai berbagai aplikasi dan media pembelajaran digital, seperti memahami cara mengintegrasikan ke dalam proses belajar agar pembelajaran menjadi lebih menarik dan relevan di kelas. Kemudian yang kedua, pengembangan kompetensi TPCK atau Technological Pedagogical Content Knowledge. Guru perlu memadukan pengetahuan teknologi, pedagogi, dan konten secara harmonis agar teknologi benar-benar mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menanamkan nilai dan etika dalam penggunaan teknologi. Selain kemampuan teknis, guru juga berperan membimbing peserta didik agar bijak dalam menggunakan teknologi, menjaga privasi mereka, dan menghindari ketergantungan akan penggunaan digital. Kemudian yang keempat, adaptif dan kolaboratif terhadap perubahan. Dunia pendidikan akan terus berubah seiring dengan berjalannya waktu. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus memiliki sikap terbuka terhadap inovasi dan aktif berkolaborasi dengan rekan atau teman sejawat di tempat kita bekerja untuk terus belajar dan berbagi praktik baik. Dalam video A Day Made of Glass 2 menggambarkan inspirasi tentang masa depan pendidikan yang sangat maju secara teknologi. Namun, kemajuan teknologi tidak boleh menggeserkan peran kita sebagai guru, sebagai pembimbing moral, penumbuh karakter, dan pengaruh nilai-nilai kemanusiaan. Kita sebagai guru juga harus memiliki kompetensi teknologi sekaligus memiliki karakter yang humanis, nantinya akan menjadi kunci keberhasilan pendidikan di mana era digital yang saat ini semakin waktu semakin terus berkembang dengan pesat. Demikianlah pemaparan pada diskusi sesi 5. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.